Ihdina syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, puji Tuhan, Bu. Ya, jadi ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukronillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahi amma ba'du. Sahabat Asyik Ngaji, semoga semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga semuanya ada dalam kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat, pada kesempatan ini saya akan menampilkan satu video yang mana video ini berisi dua murtadin, sahabat. Murtadin ini salah paham terhadap Islam, wabil khususnya terhadap Al-Quranul Karim. Dia mengutip Al-Quran surat Al-Fatihah ayat ke-6 untuk membenarkan isi Alkitab. Padahal itu sangat keliru luar biasa, sahabat. Nah, bagaimana videonya? Silahkan simak videonya, sahabat. Namun sebelumnya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat Asyik Ngaji yang ikut menjadi bagian dari dakwah ini dengan subscribe-nya, dengan like-nya, dan share-nya. Mudah-mudahan sahabat sekalian diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Silahkan saksikan, sahabat. Itu saya garis bawahi, tunjukilah aku jalan yang lurus, gitu kan? ya, Nah, setelah saya membaca Alkitab, saya menemukan jawabannya, ya kan? ya, Menemukan jawabannya. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ya, ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ya, Pak. ini yang waktu membaca Alkitab saya mulai mengerti. Jadi setelah saya membaca Alkitab, saya semakin mengerti Al-Quran gitu, Pak. Iya kan? Ya. Nah, sahabat, barusan si ibu ini mengatakan, kalau dia mempelajari Alkitab, maka dia semakin mengerti terhadap Al-Quran. Pertanyaannya, mengerti dari segi mana? Kalau dia betul-betul mengerti Al-Quran, paham Al-Quran, tentunya dia akan mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu bukan Tuhan. Tapi Nabi Isa alaihissalam itu merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 51. Bahkan dia, Nabi Isa alaihissalam, berkata kepada kaumnya, yaitu Bani Israel. Nabi Isa sendiri mengatakan, Innallaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, Rabbi, kata Nabi Isa itu, adalah Tuhanku. Wa Rabbukum, dan Tuhanmu. Jadi jelas, dalam hal ini, Nabi Isa alaihissalam sendiri mengatakan bahwa Allah lah adalah Tuhanku, dan Allah lah adalah Tuhanmu. Fa'budu, maka engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalkan si ibu ini paham terhadap Al-Quran, dia tidak akan mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu merupakan Tuhan. Yang kedua, kalau misalkan dia mengerti terhadap Al-Quran, pasti dia akan mengatakan Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad bahwa Allah itu adalah Esa. Allahus samad, bahwa Allah itu tempat bergantungnya segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, dan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu orang pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia paham Al-Quran, pasti dia akan mengerti tentang itu, sahabat. Nah, maka wajar tatkala dia tidak mengerti Al-Quran, maka baca Al-Fatihahnya seperti ini, sahabat. Ihdina syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, puji Tuhan, Bu. Ya, jadi ini Tuh kan, sahabat, kita sudah mengetahui bersama
si ibu ini keliru dalam membaca surat Al-Fatihah. Bagaimana dia mengerti Al-Quran? Katanya setelah membaca Alkitab, dia semakin mengerti Al-Quran. Bagaimana mengerti? Baca Al-Fatihah saja seperti itu, sahabat. Maka sahabat, kita akan lanjutin lagi, sahabat. Ini kesaksian murtadin yang kedua, yang sama dengan kesaksian si ibu yang pertama tadi, sahabat. Kita tonton, sahabat. Satu hari kami buka kembali buku itu. Saya baca Dari awal, tidak. asal kena aja. Oh, asal kena. Pokoknya buka aja. Buka. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku, kata Yesus. Itulah ayat yang meruntuhkan doktrin iman saya. Runtuh betul-betul, Pak. Itulah yang membuat hati saya hancur dan saya berkata, malam ini saya percaya Yesus Kristus. Kenapa saya langsung percaya betul? Karena di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Fatihah ayat 6, dia berkata, Ihdina syiratal mustaqim. Itu dibaca setiap orang sembahyang, Pak Pendeta. Pak Pendeta bisa dengar kalau orang sembahyang, itu baca Al-Fatihah. Orang doakan orang baca Al-Fatihah. Dan salah satu ayatnya, Ihdina syiratal mustaqim. Artinya, Tuhan tunjukilah aku jalan yang lurus. Maka ketemulah Yohanes 14 ayat 6. Ya. Wow. Nah sahabat, barusan kita sudah dengarkan pernyataan si bapak ini dan kesaksiannya itu sama dengan si ibu tadi yang pertama, sahabat. Jadi dia membaca surat Al-Fatihah ayat ke-6, lalu kemudian dia mencari jawabannya di Alkitab. Sebetulnya ini lucu, sahabat. Kenapa demikian? Karena kalau misalkan dia tahu Al-Quran, lalu kemudian dia mengerti Al-Quran, paham Al-Quran dengan baik, tentunya dia tidak akan kebingungan mencari jawaban dari ihdinas shiratal mustaqim. Padahal di ayat selanjutnya itu jawaban dari ihdinas shiratal mustaqim. Kalau misalkan kita baca ihdinas shiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang engkau beri nikmat kepadanya. Jadi sebetulnya kata ihdinas shiratal mustaqim ini jawabannya ada di ayat ketujuhnya. Jalan seperti apa? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang engkau beri nikmat kepadanya. Di dalam surat An-Nisa disebutkan, siapakah mereka yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Jalan yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu yang pertama para nabi Allah, yang kedua para siddiqin, orang-orang yang jujur, yang ketiga adalah syuhada, orang-orang yang syahid, lalu kemudian yang keempat adalah orang-orang salihin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasula", barang siapa yang taat kepada Allah, war rasula, dan taat kepada Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faulaika, maka mereka-mereka itu ma'allazina an'amallahu alaihim, dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Minan nabiyyin, dari golongan para nabi Allah Subhanahu wa taala. Wasiddiqin, orang-orang yang jujur. Wasyuhada, orang-orang yang syahid. Wassalihin, dan orang-orang yang soleh. Jadi orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala itu jawabannya ada dalam Al-Qur'anul Karim. Mengapa harus bingung-bingung harus mencari dalam Alkitab? Lalu kemudian di sana dijelaskan juga di ayat selanjutnya dalam surat Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi, bukan jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, waladhdallin, dan bukan jalan orang yang tersesat. Siapakah mereka ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Ahmad, al-maghdub al-yahud, wad-dhalin an-nasara. Kata Nabi, yang dibenci itu adalah Yahudi dan yang tersesat itu adalah Nasara.
Nah sahabat, jadi intinya kalau saja si bapak ini mengerti terhadap isi Al-Quranul Karim, lalu dia paham terhadap Al-Quranul Karim, maka dia tidak akan kebingungan sebetulnya sahabat. Jawabannya semua ada dalam Al-Quranul Karim. Tinggal buka, tinggal baca, tinggal pahami, tidak akan kebingungan di dalamnya dan tidak akan ada keraguan di dalamnya. Karena semuanya jawabannya itu ada dalam Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yasin, faqala ta'ala wa ani'buduni hadza siratum mustaqim, dan beribadahlah kepadaku, kata Allah, hadza siratum mustaqim, inilah jalan yang lurus. Itu dalam Al-Quranul Karim. Bahkan dalam surat Al-An'am Allah sendiri berkata, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, sesungguhnya ini adalah jalan yang lurus, maka ikutilah. Nah sahabat, mungkin itu video klarifikasi dari Tasik Ngaji. Semoga keimanan kita, ketakwaan kita semakin meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan para salihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat, mungkin itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.